Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Buat kalian yang nonton video ini di YouTube, saran saya dibaca dulu artikelnya. Saya berikan link untuk menuju ke artikelnya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini di YouTube, dibaca dulu artikelnya karena saya nggak terlalu ngejelasin arti dari come again karena sudah saya bahas di artikelnya biar nggak ngulang-ngulang. Kita di sini kita akan langsung lihat aja contoh penggunaan dari frasa kata come again, sekaligus kita membahas kosakata yang digunakan di cuplikan adegan dari film Pirates of the Caribbean. Yuk kita lihat ke layarnya. Jadi artikelnya nanti saya kasih linknya aja ya. Pirates of the Caribbean ini at World's End 2007. Oke, ini filmnya. Kalau link untuk ke filmnya kalian cari sendiri aja ya. Sini kita langsung bahas di sini aja. Oke, jadi ini ngobrolan antara si Johnny Depp yang jadi di sini jadi Jack Sparrow. Dia ngobrol sama dirinya sendiri nih ceritanya nih gitu. Terus dia lagi ngebahas tentang apa gitu, dia lagi ada apa, terus dia ada pembicaraan sama dirinya sendiri gitu, nggak ngerti tentang sesuatu, terus jadi dia terlibat sama pembicaraan sendiri gitu. Oke, itu langsung aja yuk kita tonton cuplikannya sama kita bahas kosakatanya di sini. Why are these things never clear? Why are these things never clear? Mengapa? Why are these? These itu bentuk plural dari these. Jadi kalian perlu tahu these. Bisa bedain antara pengucapannya these, 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 these lebih tebal gitu. These gitu. Why are these things? Tapi kalau udah cepet percakapan gini biasanya nggak terlalu detail sih. Jadi kayak ya kalian nanti akan bisa sendiri aja gitu. Why are these things never clear? Okay. Why are these things never clear? Why are, kenapa ini banyak ya. Kenapa semua ini gitu. Things, these things, benda ini semua, ini terjemahan kata perkataannya begitu. Never, tidak pernah. Clear itu jelas. Kenapa semua ini nggak pernah jelas sih? Gitu. Saya terjemahkan jadi seperti itu, lebih kayak gaya ngomongnya orang Indonesia. Terus kemudian Clear as mud, Jackie. Clear as mud, Jackie. Clear jelas, sejelas lumpur, Jackie. Maksudnya tuh jelas. Clear as mud itu idiom yang kalau kita lihat di sini, as clear as mud. Sebenarnya ada S-nya di depan, as clear as mud. Not at all easy to understand. Tidak mudah untuk dimengerti. Clear as mud. Jelas lumpur, Jackie. Emang nggak mudah untuk dimengerti, Jackie. Maksudnya itu gitu dari kata-kata ini. Saya terjemahkan di sini ini aja ya. Oke. Terus kemudian what? What? Hey? What? Hah? Apa? Stab the heart. Stab the heart. Stab itu tusuk, lebih ke tikam sih. Stab the heart. Heart itu jantung di sini. Stab the heart, hati. Tapi di sini lebih ke jantung. Stab karena kan dia ngomongnya ini. Stab the heart. Don't stab the heart. Don't stab the heart. Jangan tikam jantungnya. Come again? Oke. Terus kemudian dia ngomong come again. Stab the heart. Don't stab the heart. Don't stab a heart. Don't itu singkatan dari do not. Stab itu tikam. Jangan tikam jantungnya. Come again? Hah? Maksudnya? Hah? Lagi. Hah? Apa gitu. Kayak gitu. Come again? Don't stab the heart. Come again? Come again itu di sini ya. Ini saya belajar dari sini. Saya sangat menyarankan kalian ini subscribe di Learn English with TV Series karena dia ngajarin lewat cuplikan-cuplikan adegan kayak gini gitu. Oh, jadi bagusnya belajar dari cuplikan adegan kayak gini, kalian bisa tahu penggunaannya. Oh, mereka makainya gitu. Karena artinya bisa beda-beda lagi gitu loh. Tiap konteks yang berbeda, situasi yang berbeda, artinya bisa berbeda gitu. Maksudnya bisa berbeda. Dan saya sendiri lebih memperhatikan arti ketimbang grammar gitu. Artinya kalian bisa menggunakan maksud kalian di bahasa Indonesia nih, terus kalian terjemahkan ke bahasa Inggris, secara grammarnya tuh benar tapi artinya salah gitu loh. Maksudnya artinya
kalian maksudnya ngomong A, tapi si bule itu ngartinya B gitu. Kayak contoh I just know itu bukan sebenarnya saya baru tahu. Tapi kalau kalian ngomongin I just know itu berarti ya dia udah tahu gitu. Maksudnya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya secara grammar tuh benar gitu. Tapi artinya beda gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini di sini dia jelasin. This is a casual way to ask someone to repeat what they've said if you didn't hear properly or didn't understand. This is a casual way. Ini adalah gaya obrolan santai gitu. Untuk menanyakan seseorang gaya obrolan di bahasa percakapan biasanya. Untuk menanyakan, untuk meminta seseorang untuk mengulangi apa yang mereka ucapkan. Kalau kita tidak mendengar secara jelas yang baru diucapkan atau kita nggak ngerti gitu dia ngomong apaan. Come again gitu. Come again tuh kalau diterjemahkan kata per kata itu datang lagi gitu. Tapi bukan itu artinya kan. Maksudnya artinya ini, apaan lagi? Apaan gitu. Tadi apa gitu. Lu tadi ngomong apa sih? Apaan gitu. Di sini bisa diterjemahkan sebagai apaan? Maksudnya, ulangin lagi dong gitu. Bisa kayak gitu. Pokoknya intinya meminta diulangin lagi karena dia nggak ngerti. Bisa karena dia nggak ngerti, bisa karena nggak jelas dengernya gitu. Gue tadi nggak jelas ngomong apaan sih gitu. Bisa kayak gitu. Jadi kata-kata gitu. Apa? Yang simple terjemahannya bisa kayak gitu. Apa? Gitu. Come again? Stab the heart. Come again? Apa? Bisa diterjemahin kayak gini. Lihat ya ekspresinya gitu. Apa? The Dutchman must have a captain. The Dutchman. Dutch itu Belanda. Tapi ini nama orang sih sebenarnya. Lebih ke nama sosok The Dutchman. Di film ini ya, Dutchman itu manusia Belanda kalau terjemahkan kata per kata. Must have. The Dutchman. The Dutchman ini nama kapal. Ini bukan nama orang. Ini nama kapal. Must have. The Dutchman. Si Dutchman itu pasti punya kapten. Di sini kapal. Si Dutchman itu maksudnya kapal. Si Dutchman itu di sini. Saya terjemahkan sih. Tapi lebih ke situ gitu. Lebih gampang, lebih mudah mengerti. Kapal Dutchman itu pasti punya kapten. Well, that's even more than less than unhelpful. Well, that's even more than less. Even more. That's even more. Itu bahkan lebih dari kurang. Itu arti terjemahkan kata per kata. Wow, itu bahkan lebih dari kurang dari membantu. Bingung ya? Jadi kalau diterjemahkan itu malah sama sekali nggak ngebantu. Itu barusan lo omongin itu barusan sama sekali nggak ngebantu malah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sail the seas for eternity. Sail the seas. Sail itu berlayar. The seas, the lautan. For eternity. For eternity, untuk selamanya. Eternity itu selama-lamanya. I love the sea. I love the sea. Lihat ekspresi mukanya. I love the sea. Gue suka tuh laut. Gue suka tuh laut. Kurang lebih seperti itu. Jadi come again itu biasanya diucapkan kalau kita nggak ngerti gitu. Kan kalau bahasa Inggris formalnya itu kan biasanya kalian belajarnya gini ya. I beg your pardon. Gitu. Itu kan yang bahasa yang formal banget nih, biasa kalian belajar di bahasa Inggris kan. Kalian belum pernah come again. Nah, ini kalau bahasa percakapannya begini. Come again, datang lagi. Maksudnya gitu. Sama. I beg your pardon sama come again sama. I beg your pardon lebih formal banget. Come again lebih nyantai kayak gini. Itu bahasa percakapan. Bahasa percakapan sama bahasa formal kan beda. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah kosakata dari bahasa Inggris kalian. Dan kalau kalian mau nonton film, saran saya dianalisa, diamatin. Mereka ngomong gitu. Kalau kalian cuma nonton, cuman buat senang-senang doang, kalian nggak akan dapat apa-apa sebenarnya. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.